Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Nafiah dari kelas 1D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan melaksanakan tugas bahasa Indonesia yaitu wawancara. Dan pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai teman saya yang telah menyelesaikan 30 juz Al-Quran dan mendapatkan full beasiswa di suatu universitas. Semoga dengan adanya video ini, kita bisa mengambil manfaat yang banyak. Ingin tahu gimana sih cara dia mendapatkan full beasiswa dan menyelesaikan 30 juz Al-Quran? Yuk, simak video ini. Halo Kak Fatia. Halo juga Kak Anissa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Anissa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Aku ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Fatia. Yang pertama, kapan Kak Fatia mulai menghafal Al-Quran? Kalau mulai menghafal Al-Quran itu sejak TK itu sudah ikut TPA di rumah. Jadi dari TK itu sudah mulai menghafal. Kalau mulainya memang dari TK, kemudian di SD itu juga pernah kayak ikut rumah Quran seperti itu. Tapi kalau dari niat hati saya pribadi, niat menghafal itu sejak SMP gitu. Berarti dari SMP sudah mondok ya Kak? Iya, sejak SMP itu sudah dipondokkan saya. Oh iya, kalau mulai mondoknya SMP, selesai menghafal Al-Qur'annya kapan ya? Alhamdulillah selesai menghafal Al-Quran itu kelas 2 SMA. Jadi kan waktu SMP dulu saya, sebelumnya waktu SD saya dapat 2 juz di rumah Quran itu. Kemudian masuk SMP, di SMP itu saya menghafal, alhamdulillah dapat 17 juz. Kemudian saya selesaikan itu ketika SMA. Dan alhamdulillah kelas 2 SMA itu sudah selesai. Masya Allah. Oh iya nih, dalam perjalanan kakak mendapatkan 30 juz itu pasti ada langkah-langkah dan proses buat menempuh 30 juz itu. Nah, gimana sih langkah-langkah Kak Fatia dalam menempuh jalan proses untuk mendapatkan 30 juz itu? Kalau terkait langkah itu setiap orang pasti berbeda gitu ya. Kalau dari saya sendiri itu yang pertama memang yang paling penting dan yang paling utama itu adalah niat. Jadi kan sudah dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Jadi memang karena dulu itu saya termotivasi, dapat motivasi dari orang tua, lingkungan saya untuk menghafal, dan itu menjadi sebuah niat dan tekad kuat saya untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu harus niat dulu, kemudian ikhtiarnya akan mengikuti gitu. Insya Allah. Kalau misalkan buat ziyadah, buat menambah hafalannya atau murojaahnya itu gimana Kak Fatia? Sistemnya Kak Fatia gimana? Metodenya? Ya. Kalau untuk ziyadah atau tambah hafalan, biasanya itu sebelum menghafal itu saya baca dulu. Saya baca semisal mau menghafal 1 halaman, jadi 1 halaman itu saya ulang berkali-kali. Tapi sebelum saya membaca itu, sebelumnya saya sudah belajar membaca dulu. Jadi kita perbaikan bacaan dulu, kemudian dibaca itu 1 halaman yang akan dihafal, diulang-ulang, kemudian saya baca per ayat. 1 ayat itu saya ulang berkali-kali juga. Saya baca artinya. Kalau saya karena tipe orangnya itu kayak suka sesuatu yang bikin saya paham gitu. Jadi saya nggak bisa ngafal kalau saya nggak paham artinya. Jadi saya harus membaca artinya, apa sih yang dibahas di dalam Al-Quran yang sedang saya baca ini gitu. Jadi kayak semisal ada kisah-kisah gitu. Jadi ketika saya menyetorkan hafalan kepada para musyrif atau ustazah saya, jadi saya ada bayangan, oh ini dalam Al-Quran ini sedang menceritakan kisah ini. Jadi nanti ketika saya lupa ayat selanjutnya itu, oh iya tadi kayaknya aku sudah membaca ayat tentang ini, berarti selanjutnya itu tentang ini, seperti itu. Itu untuk ziyadahnya. Untuk murojaahnya, ini juga berkaitan sih sama ziyadah. Jadi kalau dulu waktu saya menghafal itu, saya sistemnya itu dibawa. Jadi
setiap seperempat itu saya bawa. Jadi semisal hari ini saya menyetorkan 1 halaman pertama, besok halaman kedua gitu. Jadi saya bawa dari halaman pertama ke halaman kedua, begitu seterusnya sampai 5 halaman. Kemudian seperempat kedua, kan dalam Al-Quran itu ada 1 juz itu ada 4 perempatan ya. Nah itu nanti kalau sudah sampai seperempat keempat, nanti saya ulang lagi dari seperempat pertama, seperempat kedua, terus setengah juzan, seperempat ketiga 3 perempatan, terus seperempat keempat setengah juzan, terus baru ujian juz'iyah. Itu metode biar gimana nanti ketika murojaah kita nggak terlalu susah, itu seperti itu kalau dari saya pribadi. Oh gitu ya. Terus motivasi Kak Fatia untuk menghafal Quran itu apa? Ya sebelumnya ini ya, dari SD itu motivasinya dari lingkungan sekitar, kayak dari ayah saya, dari ibu saya, itu kayak pengen banget punya anak yang bisa menghafal Al-Quran, bisa selesai hafalan Al-Qurannya seperti itu. Dan itu membuat saya sangat berpikir, bisa nggak ya aku jadi yang diharapkan sama kedua orang tuaku, kayak biar bisa membahagiakan keduanya gitu loh. Apa sih amalan apa yang bisa aku bikin mereka bahagia gitu loh. Jadi saya berusaha melakukan apa yang beliau berdua itu inginkan ya. Semoga itu menjadi wasilah ladang pahala saya seperti itu. Dalam Kak Fatia menghafal, merojaah Al-Quran, selalu bermuamalah sama Al-Quran, pasti ada dong manfaat dari Kak Fatia selalu berhubungan dengan Al-Quran. Apa aja sih keberkahan, kemanfaatan yang diberikan Al-Quran sama Kak Fatia? Terkait keberkahan ya, karena memang Al-Quran itu diturunkan sebagai rahmat kepada umatnya gitu kan. Jadi untuk keberkahan tuh banyak sebenarnya, tapi yang benar-benar saya rasakan ketika saya berinteraksi dengan Al-Quran itu, saya merasakan ketenangan gitu. Jadi setiap kali melakukan suatu hal gitu, nggak ada yang rasanya kayak gerusah-gerusuh, kayak rasanya hatinya nggak tenang, itu nggak ada. Alhamdulillah selama saya berinteraksi dengan Al-Quran itu, kecuali ketika saya sudah jauh dengan Al-Quran ya itu beda lagi. Nanti kalau setiap melakukan sesuatu kayak gerusah-gerusuh itu ada, tapi setelah saya mendekatkan diri lagi kepada Al-Quran, ternyata enjoy aja gitu hidupnya, kayak tenang. Ada masalah ya udah jalani aja gitu, kayak benar-benar membuat tenang hati gitu ketika sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, selain keberkahan mendapat ketenangan itu, alhamdulillah berkat saya selesai menghafal Al-Quran ini, alhamdulillah saya juga mendapatkan beasiswa di salah satu universitas di Indonesia. Dan itu memang bagian doa juga dari orang tua saya, pengen bisa anaknya itu sekolah dan mendapat beasiswa, dan alhamdulillah doa itu terkabul. Nah, sekarang Kak Fatia kuliah di mana dan mengambil jurusan apa? Untuk kuliahnya saya sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, semester 3, program studi ilmu gizi. Jadi Kak Fatia dapat full beasiswa atau? Ya alhamdulillah, jadi saya mendaftar beasiswa UMS itu yang full dari awal pendaftaran sampai wisuda. Ya, jadi itu kan sebagaimana yang saya katakan di awal, yaitu termasuk bagian dari keberkahan ketika kita menghafal Al-Quran. Jadi awalnya saya nggak tahu beasiswa UMS itu. Jadi ada kakak tingkat saya dulu di pondok yang menawarkan beasiswa di UMS, dan saya coba deh bisa nggak ya saya masuk gitu. Terus akhirnya saya coba pendaftaran beasiswa itu, dan alhamdulillah lolos gitu. Dan saya nggak menyangka, kayak alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah banget dapat beasiswa full dari awal sampai akhir. Apa sih yang Kak Fatia syukuri dari apa yang sudah Kak Fatia capai hingga saat ini? Tentang bersyukur berarti ya. Kesyukuran apa yang sampai saat ini saya rasakan gitu ya. Alhamdulillah banyak hal yang saya syukuri, termasuk salah satu itu tadi, karena keberkahan menghafal Al-Quran itu tadi, saya mendapatkan beasiswa sehingga yaitu saya bisa membantu kedua orang tua saya, meringankan beban, karena saya kan
anak ketiga dari 6 bersaudara, dan ayah saya harus menyekolahkan ke 6 anaknya kan pasti. Dan alhamdulillah saya sudah istilahnya mentas, istilahnya apa ya? Alhamdulillah saya sudah saya sudah nggak jadi tanggungan biaya untuk pendidikan itu, seperti itu, karena dari sekolah alhamdulillah sudah ada beasiswa. Kemudian sekarang saya berada di pondok pesantren dan alhamdulillah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masya Allah. Boleh dong Kak Fatia berbagi motivasi kepada teman-teman agar semangat dalam menghafal Al-Quran dan lebih giat lagi dalam belajar. Ini kayaknya pesan general aja ya, secara umum. Yang pertama itu pesan saya untuk anak muda, silahkan bangunkan diri Anda semua. Silahkan bangun kesadaran itu, karena sampai sekarang pun bahkan seorang yang kuliah sampai sarjana atau bahkan seorang menghafal Quran yang sudah selesai hafalannya, barangkali sebagian dari mereka itu masih ada yang dalam keadaan belum sadar, masih dalam keadaan tidur istilahnya. Jadi mereka nggak tahu apa sih urgensi dari ini semua. Jadi yang pertama yang benar-benar saya tekankan adalah benar-benar silahkan dibangunkan dirinya, disadarkan dirinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Silahkan dibangunkan dirinya. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi mau itu dalam menghafal, mau dalam mengerjakan sesuatu, ya silahkan benar-benar dikerjakan dalam keadaan sadar, seperti itu. Kemudian untuk motivasi menghafal Al-Quran ya, jadi karena kita orang Islam, jadi dan Al-Quran itu adalah huda, Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk. Gimana kita mau bisa hidup kalau nggak ada petunjuknya? Gimana kita bisa menjalani kehidupan kalau kita nggak tahu pedomannya gitu? Jadi menghafal Al-Quran itu bukan sekedar menghafal, teman-teman. Jadi ketika kita sudah niat belajar Al-Quran, berarti kita sudah berkecimpung dalam membaca Al-Quran, mempelajari, menghafal, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah berkecimpung dalam dalam kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran, ya silahkan benar-benar sungguh-sungguh dan diselesaikan, karena kita nggak bisa hidup tanpa istilahnya ketika dalam kita perjalanan, nggak mungkin kita akan berjalan sendiri tanpa peta. Kita aja ketika ingin menuju suatu tempat yang kita nggak tahu butuh maps, apalagi kita dalam berkehidupan kita kan nggak selalu tahu apa yang akan terjadi, maka kita sangat membutuhkan pedoman itu, dan pedoman itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Dan sebagaimana firman Allah ya, dalam Al-Quran itu Allah berfirman, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Dan dalam konteks ini memang kita harus mendahulukan akhirat, tapi jangan melupakan dunia. Jadi dalam berbuat sesuatu harus seimbang di antara keduanya, ya dunianya iya, akhiratnya iya, tapi kita harus mendahulukan akhiratnya. Insya Allah ketika akhirat kita dahulukan, dunia akan mengikuti. Sebagaimana tadi saya menghafal Al-Quran itu adalah pekerjaan akhirat. Nah, alhamdulillah saya dapat beasiswa, itu bentuk dari dunia mengikuti. Masya Allah motivasinya. Semoga motivasinya ini bisa membangkitkan semangat para pemuda-pemuda kita untuk bisa menggapai impian-impian mereka. Mungkin cukup sekian Kak Fatia untuk sharing kita pada hari ini. Terima kasih sudah men-share motivasi dan langkah-langkah dalam menghafal Al-Quran tadi. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin Kak Fatia mau ada pekerjaan lain yang akan dilakukan. Mungkin kita cukupkan sharing kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu.